Saya dari Prodi Fisika Universitas Erlangga. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi fisika komputasi. Yang pertama adalah peripheral. Peripheral adalah hardware tambahan yang dimasukkan ke komputer. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam prosesor. Peripheral dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat input, perangkat tambahan yang bertugas untuk memberi atau memasukkan data ke sistem yang nanti akan diolah menjadi informasi, contohnya mouse, keyboard, webcam, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat keluaran. Perangkat keluaran itu perangkat tambahan yang bertugas untuk mengeluarkan informasi dari sistem, contohnya monitor, proyektor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perangkat masukan dan keluaran, adalah perangkat yang mampu memberikan dan mengeluarkan informasi pada sistem. Contoh dari perangkat ini adalah flash disk, hard disk, dan lainnya. Perangkat peripheral internal pada smartphone. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang menjadi otak yang mengontrol jalannya keseluruhan pada sistem software. Yang kedua adalah memori. Memori adalah media yang menyimpan data pada smartphone. Yang ketiga adalah RAM. RAM adalah media penyimpanan file pada prosesor yang bersifat sementara. Selanjutnya adalah memori. Memori adalah tempat menyimpan data atau informasi yang akan segera dipakai oleh CPU untuk diproses. Memori dibedakan menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang tidak bisa dicabut dari perangkat, yang kebanyakan sudah berbentuk chip yang terpasang pada PC. Dalam kata lain, memori ini sudah terpasang secara permanen. Yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori portable yang bisa dilepas. Contoh memori ini adalah hard disk atau kartu memori. Kelebihan dan kekurangan memori. Kelebihan memori adalah sebagai berikut: dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Yang ketiga, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai dengan kapasitas memori. Yang kelima, bentuk, jenis, dan kapasitas serta ragam ukuran sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua adalah kekurangan memori. Harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, memori digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. Yang ketiga, data dapat hilang apabila memori rusak atau terkena virus, dan sebagainya. Selanjutnya adalah RAM. RAM, Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Memori pada RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Jenis-jenis RAM. RAM memiliki jenis-jenis sebagai berikut: RAM dinamik, RAM Sionus dinamik, Rambus dinamik RAM, Extracted eDORAM, dan eDORAM. Kelebihan dan kekurangan RAM. Kelebihan RAM adalah harga lebih murah dan mengonsumsi sedikit tenaga listrik. Kekurangannya adalah untuk mempertahankan informasi yang disimpan secara periodik. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak yang mengontrol jalannya keseluruhan sistem pada smartphone. Bagian terpenting dari prosesor dibagi menjadi tiga, yaitu Arithmetic Logical Unit (ALU), Control Unit,
CPU, Memory Unit, MU. 10 prosesor terbaik yaitu yang pertama Apple A14 Bionic 1617, yang kedua Snapdragon 888 1329, yang ketiga adalah Gen 9106, yang keempat adalah Apple A13 Bionic 1010, yang kelima adalah Snapdragon 865 plus 996, yang ketujuh adalah Snapdragon 865 910, yang ketujuh adalah Exynos 990906, yang ke-8 adalah Dimensity 1000 plus 831, yang ke-9 adalah Snapdragon 885 plus 821, yang ke-10 adalah Apple A12 Bionic. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, serta memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat dilakukan input perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan. Jenis bahasa pemrograman ada banyak. Yang paling sering digunakan saat ini adalah C, PHP, Java, Visual Basic, Python, C++, dan JavaScript. Bahasan selanjutnya adalah desktop. Desktop adalah aplikasi berbasis desktop yang berjalan di satu atau beberapa komputer terhubung dalam satu jaringan secara independen dan tidak memerlukan browser untuk menggunakannya. User harus terlebih dahulu menginstal di laptop maupun komputer. Contoh aplikasi berbasis desktop dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java, Python, Visual Basic, C++, dan C#. Keunggulan dan kekurangan aplikasi ini adalah yang pertama, keunggulan. Keunggulannya dapat berjalan dengan independen tanpa memerlukan browser. Yang kedua, tidak perlu koneksi internet karena semua file yang diperlukan sudah ada dan terinstall sebelumnya. Yang ketiga, dapat dengan mudah memodifikasi settingannya. Yang keempat, prosesnya lebih cepat. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini adalah apabila akan menjalankan aplikasi harus diinstal terlebih dahulu pada komputer. Yang kedua, bermasalah dengan lisensi. Hal ini dibutuhkan lisensi yang banyak ada setiap komputer. Yang ketiga, aplikasi tidak dapat dibuka di komputer lain apabila komputer itu belum diinstal aplikasinya. Yang keempat, biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Selanjutnya, Java. Java merupakan jenis pemrograman pertama. Java adalah salah satu bahasa pemrograman khusus untuk pemrograman yang dijalankan pada berbagai macam jenis platform seperti perangkat mobile hingga perangkat komputer. Pada mulanya, bahasa pemrograman ini dikembangkan pada tahun 1991 dari The Green Project Sun Microsystems. Kabarnya penemu Java ini adalah James Gosling. Nama Java diambil karena dia menyukai kopi tubruk yang murni dari Jawa, Indonesia. Sebagai bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia, Java mempunyai kelebihan seperti mampu berjalan di OS berbeda serta termasuk ke dalam kategori pemrograman orientasi objek. Di samping itu, bahasa pemrograman ini juga memiliki library sendiri sehingga mampu berjalan dengan cepat. Selanjutnya adalah C++. C++ merupakan jenis bahasa pemrograman sekaligus menjadi hasil pengembangan dari bahasa C. Baik bahasa C atau C, keduanya sama-sama memiliki sintaks penulisan yang begitu mirip. Adapun yang membedakan antara bahasa C++ dan C ada pada penyelesaian masalahnya. Pada bahasa pemrograman C, penyelesaiannya menggunakan sub lebih kecil secara prosedural. Sementara itu, bahasa yang pertama kali dikembangkan oleh James
lebih berorientasi pada objek di mana setiap permasalahannya dibagi dalam kelas-kelas tertentu. Sampai saat ini, ada begitu banyak perusahaan yang sudah menggunakan C++ guna membangun softwarenya, misal Vixen, Firefox, dan Adobe. Selanjutnya adalah Python. Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang sangat efisien dan sederhana, juga efektif untuk penerapan program orientasi objek. Python juga memiliki sintaks dan tipe data dinamis yang elegan hingga membuatnya menjadi bahasa yang sangat ideal untuk scripting dan pengembangan aplikasi di berbagai bidang platform sistem operasi. Sampai saat ini, Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semua distro-nya sudah menyertakan Python di dalam. Selanjutnya adalah aplikasi berbasis web. Web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web, yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya. Dengan membuat sistem berbasis web-based, ada beberapa hal yang penting dan harus kita pikirkan sebelum membangun sistem tersebut. Di antaranya, tidak membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang tangguh untuk menjalankan aplikasinya. Yang kedua, infrastruktur jaringan yang dibutuhkan juga cukup besar karena aplikasi yang dibuat dapat diakses dari jaringan luar internet. Yang ketiga, aplikasi berbasis web-based dapat diakses dari berbagai perangkat dengan syarat menggunakan web browser saja dapat mengaksesnya. Contoh dari aplikasi berbasis web yaitu HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Keunggulan dan kekurangan aplikasi ini. Keunggulannya yaitu kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun dan kapanpun tanpa harus melakukan penginstalan. Yang kedua, terkait dengan isu lisensi hak cipta. Kita dijalankan di sistem operasi manapun, tidak peduli apakah kita menggunakan Linux, Windows, aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan kita memiliki browser. Yang keempat, dapat diakses lewat banyak media seperti komputer, handphone, yang sudah sesuai dengan standar WAP. Yang kelima, tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi berbasis web ini, sebab di beberapa kasus, sebagian besar proses dilakukan di web server penyedia aplikasi berbasis web ini. Kekurangannya yaitu dibutuhkan sistem keamanan yang baik dikarenakan aplikasi dijalankan secara terpusat, sehingga apabila server di pusat down, maka sistem aplikasi tidak bisa berjalan. JavaScript adalah sebuah bahasa komputer atau kode pemrograman yang digunakan pada website agar website tersebut menjadi lebih interaktif dan dinamis. Pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich. Program ini tidak ada hubungan dengan bahasa pemrograman Java. JavaScript adalah jenis bahasa pemrograman silent site. JavaScript adalah bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Selanjutnya adalah HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. HTML dapat juga digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman silent site seperti JavaScript yang diproses pada web browser silent client. Pada
awal PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.